ketika anak itu memiliki keinginan dan kalau nggak dikasih ngamuk anak itu, bagaimana sikap orang tua itu? Maka orang tua itu harus melihat 3 perkara. Nah, ini 3 perkara yang kita obrolkan sebelum kita. Kalau zaman dulu anak ditakut-takuti dengan kayu saja takut. Iya betul. Zaman sekarang ditakuti dengan kayu, ngelawan, mukul orang tuanya kan zaman sekarang kan itu. Malah justru pakai golok. Pakai golok lah. Jadi. Nah itu ada, masih kebalikannya Sat. Kalau 3 poin ini semuanya melanggar Sat. Kamu bukan hanya main bola untuk hobi, buang-buang uang kalau hobi. Kamu harus bisa menghasilkan uang. Iya betul. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga bahwa saya nanti tidak akan biayai kamu nikah kecuali dengan biaya kamu sendiri. Iya. Orang tua kalau sudah ngomong A, diem semua wes kita itu. Iya. Ikut. Zaman sekarang orang tua ngomong A, bantahnya sampai Z anaknya itu kan. Iya betul sekali. Iya kan? Kenapa? Karena anak itu nggak terima ketika saya pengen seperti ini. Oh nggak bisa gitu. Nah, kenapa nggak bisa kan gitu? Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali tentunya di Nida Podcast bersama guru kami, ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. kita masih akan membahas tentang parenting dan seputar pendidikan fitrah Ustadz ya. Yang memang masih kita bahas selama beberapa bulan kemarin saja dan kayaknya juga asik untuk dibahas karena ada saja maksudnya permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik dalam kehidupan dunia anak maupun orang tua saja. Masya Allah. Ustadz, dan kali ini kita berada di Pondok Pesantren di Darussalam atau Pondok Pesantren Tatrib 2 Ustadz ya. Tatrib 2. Yang dimana kita juga masih membuka pendaftaran Ustadz ya. Iya. Maksudnya kita juga bisa untuk teman-teman baik siapapun yang ingin mendaftar bisa langsung datang di sini Ustadz ya. Atau lewat online bisa Ustadz? Lewat online, lewat admin. Lewat admin ya. Masya Allah. Ustadz, gini Ustadz. Jadi kalau kita ngomongin tentang generasi sekarang, Masya Allah ini Ustadz, atau lebih dikenal dengan Gen Z Ustadz. Gen Z. Iya. Generasi Z maksudnya Ustadz. Masya Allah. Generasi Z itu mungkin, bukan mungkin Ustadz, maksudnya memang generasi anak-anak yang sangat kreatif Ustaz. Ini memang anak-anak kreatif termasuk Ustaz ya. Apalagi dalam bermasalah membuat sebuah konten luar biasa Ustaz ya. Dimana anak lebih canggih daripada orang tua lah itu ya. Betul sekali Ustaz. Tapi memang Ustaz, untuk generasi Z atau Gen Z itu memang harus kita istilahnya awasi Ustaz ya. Karena apalagi dalam membuat sebuah karya. Nah, dalam membuat sebuah karya kan itu juga tentunya buat teman-teman ataupun buat kita semua, terutama buat teman-teman yang udah kenal dengan ngaji kan pastinya juga tidak pengen membuat konten yang tidak melanggar syariat. Iya kan Ustaz? Contohnya dengan backsound dan sebagainya. Nah, gini Ustaz. Masya Allah pokoknya untuk anak-anak ataupun generasi Gen Z ini. Nah, gini Ustaz. Tetapi yang menjadi permasalahannya Ustaz, ini cenderung ke anak-anak sekarang tuh beda dengan anak-anak zaman angkatan saya lah Ustaz ya. Oke lah Ustaz ya. Maksudnya di sini beda dengan apa sih kalau anak-anak sekarang tuh istilahnya kalau pengen sesuatu tuh harus dan kudu dituruti Ustaz. Dan bahkan orang tua tuh kalah Ustaz. Nah, orang tua harus nurut sekarang. Bukan anak yang nurut sama orang tua. Iya, kalau zaman angkatan saya kan maksudnya kita masih sangat yang menurut dengan orang tua. Orang tua bilang A ya A. B ya B. Beda dengan anak-anak zaman sekarang Ustaz. Kalau untuk misalkan keinginannya tuh harus dipenuhi. Iya kan? Harus dipenuhi sama orang tuanya. Nah, yang saya pengen tanyakan Ustaz. Nih Ustaz, ketika si anak ini memiliki keinginan dan dengan cara mengamuk dan lain sebagainya, itu gimana Ustaz? Kita maksudnya sebagai orang tua harus melihat yang dari sisi mananya Ustaz? Maksudnya harus melihat dari sisi mananya ketika kita harus memenuhi kebutuhannya. Ya jadi kita sebagai orang tua, kita itu kalau sudah jadi orang tua, kita itu sebenarnya kan jenderal sudah pangkat berapa kita ini. Jadi kita jabatan kita itu nggak main-main itu. Kita dulu masih bujang, kita masih mikir sendiri kan itu. Setelah itu kita menikah, sekarang kita mikir berdua kan. Setelah itu kita jadi orang tua, kita sudah mikirnya anak kita kan itu. Sehingga orang kalau sudah jadi orang tua itu harus siap berkorban untuk anak. Nah ini poin penting itu seperti ini.
Sehingga terkadang orang tua itu malah mengalahkan keinginan sendiri demi anak. Iya, Ustaz. Dan itu namanya fitrah orang tua sebenarnya itu. Fitrah orang tua itu sebenarnya seperti itu. Mengalah, Ustaz ya? Orang tua itu berani mengalahkan keinginan dia demi anak. Iya. Itu namanya fitrah orang tua itu sebenarnya. Kalau orang tua nggak bisa seperti ini, berarti kita itu belum lulus gitu. Untuk naik jenderal itu kita belum lulus. Sehingga apa? Ya aku sebagai orang tua, jadi keakuan itu lebih tonjol. Ini tidak tepat. Keakuan itu memang bagus ketika dia itu masih bujang. Oh iya, Ustaz. Karena dia sendiri, mikir cuma sendiri, aku dan aku. Dan mikirnya masih sendiri ya, sendiri. Masih saya, aku. Nah, kalau sudah menjadi keluarga itu sudah kita. Iya, namanya bersama. Ya. Kalau sudah anak itu anakku. Sudah bukan aku lagi gitu loh. Iya. Oh, si anakku itu gini, anakku gini. Jadi anakku lebih ditonjolkan daripada keinginan kita gitu loh. Makanya menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu itu dia itu harus siap menghancurkan ego dia sendiri itu loh, demi anak. Iya. Maka terkadang keinginan anak itu lebih diutamakan oleh orang tua daripada keinginan dia sendiri. Timbang keinginan diri kita sendiri sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Iya. Mungkin kita pengen anak kita seperti ini. Anak zaman sekarang itu sudah modelnya nggak seperti kita zaman dulu lah, anak-anak jadul kayak kita kan gitu loh. Masya Allah, Dimana anak kita zaman dulu itu anak kita itu benar-benar kayak kata dalam tempurung, kita nggak tahu apa-apa kan gitu. Sehingga istilahnya apa? Anak harus nurut kepada orang tua yang sudah banyak makan garam gitu. Sudah asin lah istilahnya itu. Nah kalau zaman sekarang orang tua itu nggak, informasi jadul lah orang tua itu. Anak kita sudah buka HP itu informasi sudah dapat semua mereka kan itu. Justru lebih pintar daripada orang tua kan itu. Sehingga apa? Kita menyikapi berbeda. Maka jangan sampai, jadi pendidikan itu jangan sampai pendidikan itu waris itu. Maksudnya berwaris itu masih ini. Dulu bapak saya mendidik saya dengan sistem otoriter. Saya juga harus dengan sistem itu mendidik anak saya. Zaman sudah berbeda gitu. Tapi terkadang kita juga masih menemukan kasus yang seperti itu. Banyak. Cuma masih pendidikan seperti ini kebanyakan nanti itu berbahaya bagi anak. Kebanyakan anak nanti akan melawan, anak akan melunjak. Zaman dulu anak ditakut-takuti dengan kayu saja takut. Iya, betul. Zaman sekarang ditakuti dengan kayu, ngelawan, mukul orang tuanya zaman sekarang kan itu. Malah justru pakai golok lah. Jadi. Nah, itu ada, maksudnya itu zaman sudah seperti ini. Makanya kalau melihat zaman seperti ini sudah otoritas orang tua itu sudah nggak seperti zaman dulu. Akhirnya zaman sekarang itu orang tua itu lebih banyak itu dia itu mengalah. Sekarang keinginan anak, misalkan anak kalau nggak dituruti ini wes pokoknya ngamuk wes sana itu. Kan sekarang seperti itu. Iya, modelnya. Yang bukan kebanyakan sih, maksudnya. Ya sampai rata-rata seperti itu kan itu. Contohnya misalkan ya orang anak minta HP, kalau nggak dikasih yo mecahin kaca rumah kan gitu. Nah, itu masih itu nyata gitu loh. Kita mau lari dari itu nggak bisa kan, itu kenyataan zaman sekarang kan itu. Coba misalkan ya kita dulu sebagai anak ya, saya sebagai anak, orang tua kalau sudah ngomong A, diem semua wes kita itu ikut. Zaman sekarang orang tua ngomong A, bantahnya sampai Z anaknya itu kan. Iya, betul sekali. Iya kan? Sehingga sampai kita itu ya Allah, ini anak kita kok nggak punya bakti sama orang tua dan yang lain-lain. Maka kita katakan itu sudah memang perkembangan zaman seperti itu. Maka terus bagaimana kita menyikapi? Maka pendidikan itu harus melihat kondisi zaman sekarang, bukan zaman kemarin. Zaman sekarang itu. Terus bagaimana caranya itu? Maka ketika anak itu memiliki keinginan dan kalau nggak dikasih ngamuk anak itu, bagaimana sikap orang tua itu? Maka orang tua itu harus melihat 3 perkara. Nah, ini 3 perkara yang kita obrolkan sebelum kita share. Jadi 3 perkara ini harus kita lihat. Yang pertama, apakah melanggar syariat atau tidak? Nah, oke. Kan? Contohnya misalkan anak pengen main HP, oke, HP itu melanggar syariat atau tidak sih itu? Oh, ini HP sekarang tuh belajar kan sekarang malah media belajar pakainya HP kan, online itu kan itu. Nah, berarti kan tidak ini juga tidak melanggar syariat kan itu. Kemudian yang kedua, memadrotkan atau tidak kan gitu. Memadrotkan dia, anak misalkan dia pengen main sesuatu misalkan atau beli sesuatu yang ini bahaya nih kalau bahaya memadrotkan dia gitu. Atau yang ketiga, kita perlu lihat keuangan orang tua. Orang tua itu mampu nggak mewujudkan keinginan itu kan gitu. Nah, ini jangan sampai misalkan orang tua ya sih karena nggak melanggar syariat, karena nggak berbahaya, wes kita tunaikan, akhirnya jebol keuangan orang tua kan gitu loh. Iya, terkadang ini Ustaz, yang poin yang ketiga ini Ustaz, yang kadang menjadi masalah Ustaz ya. Ya. Maka 3 poin itu harus kita lihat semua. Kita tidak bisa melihat cuma satu sisi keuangan orang tua, tapi kita juga harus melihat sisi yang lain, syariatnya, bagaimana tinjauan syariat. Maka itu, jika memang Anda sebagai orang tua itu pertama Anda punya keuangan. Misalkan anak pengen beli laptop untuk main desain grafis misalkan dan yang lain. Sama sekarang itu mau jadi YouTuber misalkan yang akhirnya mereka butuh peralatan seperti itu. Oke lah, pertama kita lihat secara syariat, tinggal nanti kita arahkan secara syariat. Bagaimana supaya tidak melanggar syariat kan itu. Yang kedua,
ya insya Allah nggak terlalu bahaya lah, insya Allah itu masih standar lah seperti itu kan. Maksudnya itu permintaan anak itu masih standar, bukan permintaan yang berbahaya kan itu. Yang ketiga, qadallah, keuangan orang tua mampu kan itu. Ya. Terus bingung kalau seperti itu, kalau zaman sekarang itu yang terbaik diberikan. Tapi anak itu mau dikasih motivasi terus, kemudian anak kasih target atau ada persyaratan. Nah, misalkan kamu saya kasih, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Misalkan kamu harus ngafal Quran sekian. Atau syaratnya kamu harus menjaga sholat malam. Syaratnya kamu harus menjaga puasa. Dan yang lainnya bisa, masa itu. Dan insya Allah anak kita ketika keinginan mereka diakui. Jadi misalkan anak-anak muda kita itu, anak-anak zaman sekarang itu, zaman now itu, yang mereka butuhkan itu apa? Pengakuan tentang ego mereka. Yes, betul Ustaz, sepakat Ustaz. Betul nggak? Iya. Ketika mereka itu diakui, saya pengen ini, mantap, saya orang tua dukung, itu anak itu senang. Dan dia itu siap untuk berbakti sama orang tua lah. Dia siap untuk tunduk sama orang tua itu siap. Ketika diakui keakuannya gitu loh. Iya. Gimana, paham ya? Paham, Ustaz. Tapi ketika orang tua nggak pernah mengakui keakuan anak, nanti akan datang waktu di mana anak itu akan memberontak kepada orang tua. Ini nih Ustaz, yang mungkin menjadi permasalahan juga Ustaz ya, karena si orang tua ini tidak mengakui yang tadi Ustaz bilang. Ya, jadi pemikiran masih pemikiran lama. Iya. Jadi kamu itu ngikuti saya itu sudah banyak makan garam. Ya, akhirnya apa? Itu yang membuat anak itu nggak terima gitu. Contohnya misalkan ini, anak dia itu kok skillnya itu pengen main bola gitu. Bagus, main bolanya bagus misalnya. Akhirnya dia itu minta sama orang tua untuk belikan sepatu bola atau untuk misalkan latihan bola lah gitu loh, sekolah bola gitu loh. Sekarang kita lihat ini sekolah bola itu melanggar syariat atau tidak? Oh tidak, selama ada poin-poin yang kita batasi seperti tidak membuka aurat dan yang lainnya kan. Yang kedua, tidak berbahaya, insya Allah bagi kesehatan bagus lah untuk kesehatan. Yang ketiga, kok Anda itu punya keuangan mampu untuk membiayai itu, maka silakan diberikan ruangan bagi anak seperti itu. Tapi Anda bisa memberikan persyaratan. Syaratnya nak, kamu main bola harus benar-benar bagus, tidak setengah-tengah. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa mengambil keuntungan dari main bola. Yaitu nanti apa? Kamu bukan hanya main bola untuk hobi, buang-buang uang kalau hobi. Kamu harus bisa menghasilkan uang. Betul. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga apa? Saya nanti tidak akan biayai kamu nikah kecuali dengan biaya kamu sendiri. Dari ini kamu nanti menikah gitu. Berarti artinya sebagai orang tua kita harus mendukung penuh sebenarnya Ustaz ya? Ya, selama tidak tadi. Tidak melanggar. Nah, gini Ustaz. Kebalikannya Ustaz. Kalau 3 poin ini semuanya melanggar Ustaz. Ya kalau kita itu permintaan dia melanggar syariat, berbahaya. Kita nggak punya uang, yuk kita nggak bisa apa-apa kan gitu. Terus mau apa kan gitu. Tinggal kita sekarang kita deketi anak-anak, kamu tahu Abi itu nggak punya uang, seperti itu perlu kita edukasi gitu. Kalau orang nggak terima misalkan, terus bagaimana caranya? Caranya anak coba diajak jalan-jalan ke orang-orang miskin. Oh iya. Nah, coba lihat kepada orang-orang yang rumahnya sudah mau ambruk. Datang ke sana kasih mau makan, nak kamu lihat ya ini orang ini mau makan saja nggak bisa. Kamu itu bersyukur, kamu masih bisa makan. Walaupun apa, kamu nggak bisa beli laptop. Akhirnya apa, anak itu mulai berpikir gitu loh. Coba kita lihat anak-anak yang tinggal di jalan-jalan, rumah saja nggak punya, anak-anak gelandangan misalkan itu. Nah, kamu coba lihat, ini rumah saja nggak punya, tidurnya di pinggir jalan seperti ini. Kamu perlu bersyukur, Abi itu masih punya rumah, Abi masih punya kerjaan, ngasih makan. Walaupun Abi tidak bisa memberikan HP ini kepada kamu sekarang. Doakan kepada Allah Ta'ala, nak, supaya saya nanti bisa memberikan kamu HP misalkan. Sehingga diomongi baik-baik lah, diedukasi anak itu. Kenapa? Karena anak itu nggak terima ketika saya pengen seperti ini, oh nggak bisa gitu. Nah, kenapa nggak bisa kan gitu? Nah, anak itu perlu tahu alasan kenapa kok Abi itu nggak ngasih gitu loh, nah itu. Nah sekarang anak zaman sekarang itu kritis. Wong guru sekolah saja itu dibantah kan gitu loh, ya kan? Terkadang apa yang disampaikan guru pun bisa dibantah sama muridnya kan gitu. Kenapa anak sekarang itu kritis, nggak seperti anak zaman dulu yang hawanya takut dan takut nurut. Apalagi udah zaman sekarang beda. Justru masa sekarang dilaporkan. Jadi masa itu zaman sudah berbeda. Maka itu selama tidak melanggar syariat, misalkan ya. Anak saya, mereka dari kecil mereka taekwondo. Walaupun memang main taekwondo itu ya, pertama kita melihat syariat, alhamdulillah nggak terlalu melanggar syariat lah, karena bajunya kan tertutup semua. Dan longgar saja. Yang longgar. Kemudian yang kedua, malah bagi kesehatan bagus. Yang ketiga, ya alhamdulillah masih punya uang lah untuk beli baju, untuk ini masih punya uang. Contoh lagi misalkan anak saya itu Abbas pengen latihan desain komputer, alhamdulillah kita punya saudara yang bisa ngajari, ya sudah. Kita punya laptop, kamu belajar itu lah itu. Nah, Ustaz, kita melihat potensi itu biasanya di usia berapa, Ustaz? Maksudnya
Terus kita mengasahnya. Jadi gini, kalau untuk mengetahui potensi itu nggak akan bisa kalau kita itu nggak ngasih banyak kegiatan. Iya. Jadi anak itu biar mengeksplor keinginan mereka gitu. Nggak apa-apa kita turuti, nanti anak itu akan memfilter sendiri. Contohnya misalkan ya, anak saya semua tak suruh main taekwondo. Iya. Tapi apakah semua itu nanti potensi di situ? Kelihatan nanti itu. Biasanya ketika naik sabuk kan ada pertarungan, ada yang ini. Ada seperti anak saya Abbas itu dia nggak mau tarung, dia penakut kan gitu. Nah, berarti nak kamu itu nggak cocok memang. Ini bukan potensi kamu. Tapi bukan berarti kamu nggak belajar itu gitu. Kamu belajar bukan untuk menjadi orang hebat di situlah gitu. Minimal kamu belajar untuk kesehatan, untuk menjaga diri lah gitu. Demikian juga nanti misalkan anak saya tak latih untuk belajar komputer misalkan. Nanti dari situ biarkan anak kita memilih, kamu senang nggak sama komputer kan itu. Kalau dia senang, enjoy dan hasilnya maksimal, mungkin itu bakat, mungkin. Nanti anak lagi misalkan saya punya anak lagi mungkin tak suruh belajar bahasa Inggris, tak suruh kursus bahasa Arab, kursus ini, belajar ini. Dari situ nanti kita akan kelihatan anak kita itu potensi di mana gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa mengetahui potensi kalau nggak dikasih ruangan anak untuk mengeksplor keinginan mereka gitu. Iya, nggak dikasih kegiatan saja. Iya, kalau anak saya itu potensinya menghafal, wes duduk saja. Ya kalau dia itu memang menghafal. Coba kayak dengan perkiraan kan gitu. Mungkin diuji dengan yang lain kan mungkin dia hasilnya kurang maksimal di hafalan, tapi mungkin di bidang yang lain dia maksimal kan gitu. Nah itu bisa mengetahuinya maksudnya usia berapa Ustaz kita sebenarnya bukan, ini nggak tergantung usia sebenarnya. Jadi dari kecil itu selama kegiatan itu diulang-ulang terus, nanti anak itu akan timbul masa bosan atau tidak gitu. Jadi ketika anak itu saya kok bosan ya seperti ini, kalau bisa ya bosan gitu. Bosan berarti itu bukan potensi kamu ya gitu. Jadi kalau dia bosan berarti dia bukan potensi. Potensi itu melebihi hobi. Anu lihat misalkan orang yang mancing itu ya. Orang mancing sampai berjam-jam nggak bosan gitu. Bahkan dari pagi sampai malam. Iya, maksudnya ini kayak nggak, ya Allah, orang nggak kita itu ya Allah, orang nggak punya kehidupan kan gitu loh. Bagi kita yang kita hobinya bukan seperti itu kan. Tapi bagi mereka yo enjoy sekali kan. Kalau seandainya satu hari 50 jam mereka akan menghabiskan waktu itu untuk mancing kan gitu. Kenapa? Karena hobi. Lah, bakat itu lebih dari hobi. Bakat itu dia itu nafsunya untuk meluapkan itu lebih dari hobi. Nah, Ustaz, yang saya pengen tanya saya kan, jadi saya kan punya anak, Ustaz. Ya. Nah, anak saya kan biasanya kalau ketika saya memanah, dia pasti ikut memanah. Dan ada alatnya juga, Ustaz. Nah, ketika saya selama ini vakum memanah, anak saya juga nggak ikut memanah. Terkadang anak pengen, Bi, yuk manah, Bi. Nah, akhir-akhir ini jadi gini, Ustaz. Dia tuh lebih suka ngedit foto, Ustaz. Walaupun usianya masih 3 tahun saja, tapi masih suka ngutang-ngatik ya seperti abinya dulu, Ustaz. Sebagai fotografer Ustaz dulu, Ustaz ya. Nah, ini bisa dimaksimalkan nggak sih, Ustaz, dengan usia 3 tahun ini? Bisa. Jadi anak kita itu sudah bukan zaman dulu. Anak kita itu sudah terbuka. Anak kita 1 tahun saja sudah bisa buka HP gitu loh. Sudah bisa buka YouTube walaupun dia itu nggak bisa ngetik. Dia ngomong saja sudah bisa itu. Ya kan, muncul apa misalnya kuda-kuda, muncul kura-kura, monyet, bisa anak kita sudah canggih. Akhirnya apa? Tinggal kita kasih ruangan, kasih banyak kegiatan. Setelah itu nanti kita pantau mana kegiatan yang paling bagus hasilnya gitu loh. Nah itu harus intens terus gitu. Kita kasih ruangan bagi anak kita untuk mengembangkan itu gitu loh. Yang menjadi masalah itu di zaman sekarang anak itu dikungkum kayak kata dalam tempurung gitu loh. Sehingga pikiran anak itu nggak eksplor gitu loh masa itu. Harus kita eksplor anak kita itu. Dia pengen kemana gitu loh. Berarti harus kita dukung juga, Ustaz ya. Yang tadi saya maksudnya bilang sama Ustaz, anak saya dengan usia 3 tahun tapi akhir-akhir ini bukan dari beberapa bulan kemarin suka megang gadget, Ustaz, tapi ngedit foto, Ustaz. Iya bagus. Maksudnya dari itu nanti mungkin kan kita masih katakan mungkin. Mungkin ini belum bakat tapi masih minat. Minat itu ya keinginan semata lah, itu namanya minat. Nanti kalau dia sudah ketemu kayak kelek lah, kayak ikan ketemu air lah istilahnya itu. Lah itu biasanya dia enjoy sekali dan hasilnya maksimal. Semoga insya Allah bermanfaat untuk anak-anak kita. Ustaz, Masya Allah ini katanya waktunya udah mau maghrib, Ustaz ya. Tapi saya ingatkan juga, walaupun kita di zaman now sekarang memang anak itu dia lebih dominan. Orang tua harus menurunkan ego di hadapan anak, tapi tetap anak itu dilatih atau diajarkan, diedukasi tentang bakti sama orang tua. Itu harus bakti sama orang tua, sehingga bakti sama orang tua, anak nurut sama orang tua itu bukan karena dia itu merasa rendah di hadapan orang tua, bukan, tapi karena itu sebagai ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Itu harus diedukasi terus, walaupun terkadang memang orang tua harus ngalah sama anak, tapi
anak tetap harus diberitahu untuk bakti sama orang tua gitu. Nah, untuk menjadi anak yang berbakti itu butuh proses yang sangat panjang. Itu panjang enggak? Masya Allah, itu mau kita pengen anak bakti sama orang tua itu sejak sebelum lahir, sebelum nikah. Itu sudah kita siap. Sebelum nikah, sampai nikah, sampai lahir, dari kecil itu sudah kita siapkan. Sehingga mungkin butuh 50 tahun atau mungkin butuh 100 tahun lah gitu loh untuk kita siapkan anak itu bakti sama orang tua itu. Ya, Masya Allah. Baik, jadi intinya di tema kali ini, jika orang tua selalu mengikuti keinginan anak, ada 3 poin Ustaz ya. Yang paling penting Ustaz ya. Tadi diantaranya yang pertama, apakah itu melanggar syariat? Terus yang kedua itu apakah memudaratkan untuk berbahaya bagi anak. Terus yang ketiga, apakah dari segi finansial itu orang tua tersebut mampu? Ya. Ustaz ya. Masya Allah, 3 poin ini penting di kehidupan kita di zaman sekarang Ustaz ya. Apalagi untuk generasi Z atau Gen Z yang anak-anak sekarang, orang tua sekarang mempunyai anak-anak generasi sekarang ini Ustaz, yang Masya Allah luar biasa anak-anak generasi sekarang ini Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan udah kembali menyempatkan waktunya di serial parenting dan pendidikan Fitro. Terus jangan lupa untuk di subscribe di channel YouTube kita di Didak Podcast. Dan akhirul kalam kita harus pamit dulu Ustaz. Ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.